Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sobat AMC, saya Dr. Wareh Andan Puspitosari, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Saya seorang psikiater yang praktek di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Sobat AMC yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang masalah kesehatan jiwa yang mungkin sering ada di sekitar kita, yaitu tentang kecemasan. Bincang-bincang tentang cemas, tentu kita akan bertanya, apakah cemas itu selalu abnormal gitu ya? Cemas itu adalah sesuatu yang wajar nggak sih gitu? Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi pada orang cemas ya, cemas itu merupakan reaksi yang terjadi pada seseorang ketika dalam situasi bahaya. Jadi sebenarnya perasaan cemas, khawatir, takut itu adalah salah satu mekanisme pertahanan diri kita yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Sehingga ketika cemas itu ada sebuah situasi yang menyebabkan kita mempersepsi ya, otak kita menyimpulkan bahwa itu adalah situasi bahaya, maka ada alarm di dalam otak kita itu ya, di dalam sistem saraf pusat kita yang merespon situasi bahaya. Karena situasi bahaya, maka tubuh kita harus meresponnya, menghindarinya dengan dua mekanisme fight or flight. Jadi orang kalau berada dalam kondisi bahaya itu dia akan menyelamatkan diri ya dengan berlari, menghindar atau dengan melawan. Nah, jadi cemas ketika stimulusnya itu ada, direspon oleh indera, kemudian otak menyimpulkan itu situasi bahaya, maka alarm cemas ini akan on dan kemudian tubuh akan bereaksi untuk menghindar, berlari ya, atau melawan. Nah, ini adalah respon cemas normal. Sehingga kita mungkin sering ya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bertemu dengan objek yang bahaya, misalnya kita takut anjing misalnya ya. Ketika mata kita menangkap objek itu ya, kemudian dikirim ke dalam otak, dipersepsi bahwa ini bahaya loh, maka kita akan bersiap lari, menghindar atau kita pukul. Nah, ini respon yang normal dari situasi bahaya. Nah, tetapi kalau kemudian objek bahaya ini kita usir ya, anjingnya pergi, kemudian otak kita akan membuat kesimpulan lagi, oh berarti sudah aman nih situasi, maka tubuh kita akan berada dalam kondisi rileks kembali. Nah, pada saat kita alarm cemasnya tadi berbunyi ya, on gitu, untuk berlari atau melawan ya, fight or flight tadi, sistem tubuh kita itu akan disiapkan untuk itu. Sehingga orang ketika cemas, tegang, takut, maka akan terjadi ketegangan motorik, jadi otot-ototnya tegang. Kenapa? Karena kan dia harus fight or flight tadi ya, sehingga ototnya tegang, motoriknya tegang. Kemudian sistem saraf yang mempengaruhi itu ya, sistem saraf otonomnya meningkat sehingga muncullah berbagai situasi, berdebar-debar ya, deg-degan gitu ya, keringat dingin, kemudian sistem pencernaan juga terpengaruh gitu. Kita menjadi waspada. Orang takut kan waspada, dia nggak rileks. Tegang, waspada ya. Ini adalah situasi respon yang normal memang. Tetapi kalau objek cemasnya hilang ya, objek yang menyebabkan takut hilang, maka kemudian dia akan rileks kembali. Alhamdulillah sudah nggak ada tuh ya objek bahayanya. Aman. Nah, terus otot kita rileks kembali ya. Sistem saraf kita juga stabil atau
normal kembali. Nah, ini adalah respon cemas yang wajar. Nah, kapan dikatakan cemas itu menjadi masalah kesehatan gitu ya, masalah kesehatan jiwa? Karena masalah kesehatan jiwa ini adalah masalah medis ya, masalah kesehatan yang bisa dijelaskan dengan sistem kerja di dalam otak kita atau di sistem saraf pusat kita. Nah, ketika seseorang itu berespon cemas dengan stimulasi atau stimulus yang tidak seimbang ya. Kalau tadi kan ada objek menakutkan atau bahaya ya, anjing misalnya, kemudian kita berespon cemas, itu kan seimbang antara stimulus dan respon. Tapi ada kalanya stimulusnya itu nggak seberbahaya atau kadar bahayanya itu tidak sebegitu besar, tetapi kita berespon seolah-olah itu adalah sebuah bahaya besar gitu. Sehingga reaksinya sama ya, otot tegang, waspada, nggak bisa tidur ya, kemudian bisa ke sistem gastrointestinal ya, pencernaan, asam lambungnya naik, ya, keringat dingin. Nah, itu respon-respon itu bisa dirasakan ya, padahal tidak ada situasi yang bahaya sebenarnya yang secara real dia hadapi. Nah, inilah yang bisa menyebabkan yang disebut sebagai masalah kesehatan jiwa atau kita sebut dengan gangguan cemas. Tetapi mendiagnosis sebuah masalah kesehatan itu adalah tugasnya profesional tenaga kesehatan. Jadi biarkan dokter, psikiater, psikolog klinis yang menegakkan diagnosis ya, tidak self diagnosis. Tetapi kita harus tahu, harus bisa mengenali, kenapa ya kok aku mulai sering gak nyaman ya dengan pandemi ini. Misalnya beberapa kasus ya, beberapa orang itu menjadi khawatir, aduh jangan-jangan nanti aku kena COVID, jangan-jangan keluargaku, jangan-jangan aku jadi terhambat karirku gara-gara COVID, jangan-jangan ya, jangan-jangannya. Jadi cemas itu penyakit jangan-jangan. Kalau orang Jawa kogek, jangan-jangan. Nah, itu kalau pikiran kita itu tidak segera kita stop. Sebenarnya siapa sih orangnya yang nggak pernah berpikir tentang COVID itu nggih? Semua pasti berpikir, aduh jangan-jangan. Pikiran khawatir itu milik semua orang. Tetapi ketika sudah bisa mengelola ya, bismillah, yang penting aku taat protokol kesehatan, aku ikhtiar ya, mudah-mudahan COVID segera berlalu. Nah, jadi otak menjadi tidak mempersepsi bahaya lagi. Oke deh, yes, bisa nyetop gitu. Tapi kalau nggak bisa nyetop terus saja ya, jangan-jangan gimana nanti ini terus itu, maka kemudian ini menjadi sebuah dipersepsi sebagai stimulus bahaya. Kamu dalam bahaya loh, soalnya COVID bisa kena, bisa ini. Nah, kalau alarm bahaya ya di dalam otak kita jadi on tadi, maka yang terjadi dalam tubuh kita merasakan apa yang seperti tadi dirasakan ketika orang takut pada objek yang nyata. Jadi tegang ototnya, makanya keluhannya sering lehernya tegang, pusing ya, ototnya nggak enak semua, badannya pegel-pegel, karena memang harusnya otot itu ya dari legnya nggak boleh tegang terus. Tapi kalau dia cemas kan memang ototnya tegang. Nah, sehingga ini menjadi keluhan-keluhan fisik yang tidak nyaman. Kemudian dia waspada, orang takut kan waspada, sehingga dia menjadi sensitif, gampang kaget ya, gampang deg-degan, kemudian nggak bisa tidur ya. Orang cemas nggak bisa tidur. Kalau kita ada situasi bahaya kan kita nggak bisa tidur, kita pasti akan waspada itu. Nah, sehingga keluhan-keluhan orang cemas itu seringkali datang ke dokter bukan karena dok saya cemas, atau datang mengeluh ke temannya aku cemas belum tentu dia mengenali itu, tapi dia juga sering datang dengan keluhan fisiknya. Jadi kalau di layanan kesehatan kadang-kadang datang dengan
pusingnya, dengan asam lambungnya yang nggak sembuh-sembuh, dengan badannya yang nggak enak semua, lehernya tegang, ya nggak bisa tidur, itu pada orang-orang dengan masalah gangguan cemas. Itu bisa datang dengan keluhan-keluhan itu. Nah, sehingga gimana caranya supaya ya situasi pandemi ini kan situasi yang tidak diduga gitu ya, situasi yang tidak pernah mungkin kita pikirkan, kita bayangkan ya, tapi kemudian ya Allah ya mentakdirkan ujian ini untuk kita semua gitu. Bahwa kita khawatir tentu, supaya kita waspada, karena kalau kita nggak waspada ya kita jadi abai dengan protokol-protokol yang harus kita jalankan. Jadi waspada tetap perlu ya, memahami secara baik tentang COVID itu penting ya, supaya kita berhati-hati. Tapi kemudian tadi kita tidak terbawa pada pikiran khawatir yang berlebihan ya, harus bisa stop gitu ya. Aduh, jangan-jangan bismillah, insya Allah aku sudah taat protokol, aku sudah berikhtiar ya, mudah-mudahan. Jadi stop pikiran negatif, kemudian kita bangun ya, kita sugesti dengan kalimat-kalimat positif, atau kita ganti dengan doa. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan aku, keluargaku semuanya sehat-sehat saja. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan COVID bisa segera berlalu. Terus kita alihkan ya dengan aktivitas yang lain. Kadang-kadang kalau tidak dialihkan, kita tetap fokus di situ ya, pikiran itu datang lagi. Ya, jadi sekali lagi, cemas itu adalah reaksi normal ketika seorang dalam bahaya. Jadi kalau jelas ada objek bahaya dan kita berespon ya sebesar atau sesuai dengan stimulus bahaya itu, setelah penyebabnya hilang kita rileks kembali, alhamdulillah udah nggak bahaya. Nah, itu adalah satu yang normal. Tetapi kalau stimulusnya ya, sesuatu itu sebenarnya tidak bahayanya ya, reaksinya itu nggak sesuai ya. Contohnya tadi ya, misalnya orang fobia salah satunya ya. Orang fobia itu bisa fobia pada benda-benda yang orang lain tuh masa sih kayak gitu aja takut gitu ya, tetapi dia berespon berlebihan. Jadi ada ketidakseimbangan ya antara stimulus bahaya yang dipersepsi oleh otak itu dengan reaksi yang muncul. Nah, ini disebut dengan gangguan cemas. Dan gangguan cemas ini masuk dalam yang disebut dengan common mental disorder ya. Jadi gangguan jiwa yang umum. Kalau umum itu artinya banyak di masyarakat. Orang masih selalu berpikir bahwa gangguan jiwa itu hanya gangguan jiwa berat gitu, yang psikotik ya, yang dengan perilaku tidak terkontrol misalnya. Tidak ya, gangguan cemas itu ada di sekitar kita. Gangguan mental emosional itu 6% ya dari penduduk, sehingga bisa jadi kita pernah, bisa jadi orang-orang di sekitar kita pernah ya. Dan sekali lagi kalau kita merasakan ya hal-hal yang kok sepertinya berlebihan, mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya, bayangkan kalau nggak bisa tidur berhari-hari kan mengganggu ya, atau mau melakukan aktivitas saja cemas, jadi nggak berani pergi ke kantor ya, ini COVID jadi nggak berani kuliah, takut COVID di jalan dan sebagainya. Jadi sudah mengganggu fungsi, maka ya seharusnya kita segera berkonsultasi kepada profesional. Sekali lagi bukan untuk self diagnosis ya, tetapi untuk menyerahkan ya kompetensi diagnosis itu pada profesional. Tetapi kalau kita mengelola ya, kita masih berada pada situasi yang tidak sangat mengganggu dan kita bisa mengelola ya, kita coba misalnya apa sih yang bisa dilakukan tadi ya, ketika ada hal-hal yang pikiran-pikiran yang negatif gitu ya, aduh jangan-jangan gitu tuh muncul, kita ajari untuk segera stop
ya, stop ya, kita hentikan pikiran negatif itu, kemudian kita ganti ya, kita change dengan pikiran positif. Kalau sulit ya kita change dengan kalimat-kalimat positif, harapan ya, atau doa. Bismillah ya Allah, aku sehat. Bismillah, insya Allah semua baik-baik saja. Nah, semoga COVID segera berlalu ya. Jadi pikiran negatifnya tidak dibiarkan berkepanjangan. Sebenarnya pikiran itu terlintas pada semua orang ya, tetapi bedanya adalah ada yang pinter segera stop ya, dan ada yang berkepanjangan dan akhirnya mengganggu keseimbangan sistem di dalam tubuh kita. Nah, kalau keseimbangan sistem di dalam tubuh kita ini terganggu karena hormon tegang kita tinggi ya, hormon cemas kita tinggi, maka otomatis kita akan merasakan keluhan-keluhan fisik juga dari kondisi kecemasan kita yang berlebihan atau yang sudah masuk dalam kondisi gangguan cemas. Nah, di samping belajar manajemen pikiran ya, kita juga bisa melakukan relaksasi ya. Relaksasi itu sangat membantu menjaga keseimbangan sistem saraf di dalam tubuh kita. Ada saraf simpatis dan parasimpatis, itu sangat dibantu ya untuk kondisi seimbang, rileks, nyaman, itu dengan latihan nafas ya. Caranya sederhana, kalau kita bisa cari panduan di YouTube atau yang lain ya, kemudian kita ikuti, atau kita bisa sederhana melakukan sendiri. Pada prinsipnya kita duduk boleh, tidur boleh, nyaman ya, semua otot-otot dirilekskan ya, tarik nafas panjang dari hidung, tahan sebentar, kemudian dikeluarkan lewat mulut dengan rileks. Nah, itu sering diulang, maka itu akan membantu keseimbangan sistem kimia di dalam tubuh dan susunan saraf pusat kita, akan membantu kita untuk mengatasi kondisi tegang atau cemas ya. Kemudian juga bisa dengan prinsipnya melakukan aktivitas yang kita suka, yang kita senang, yang ringan, itu juga akan mengembalikan kita pada kondisi rileks. Kita punya hobi apa sih ya sekarang? Alhamdulillah nih ya, ibu-ibu selama masa pandemi semua jadi tukang kebun gitu ya. Sebagian besar ibu-ibu asik dengan menanam sayur ya, menanam bunga. Ini bisa menjadi sebuah aktivitas yang merilekskan bagi yang suka ya. Orang yang nggak suka berkebun ya malah ke kebun malah kotor, nggak mau gitu. Tapi orang yang suka dengan aktivitas ini, maka ini akan menjadi sarana untuk rileks ya, untuk nyaman, untuk kalau dia fokus ya mengurusi tanaman apa, kan pikirannya nggak aduh covid gitu ya, sehingga dia akan bisa rileks gitu, pikirannya bisa positif gitu, untuk asik dengan aktivitas-aktivitas yang disukai. Dan ini sangat beragam, maka penting bagi kita secara mandiri itu memahami apa sih aktivitas yang mengembalikan saya pada keseimbangan ya. Jadi kita itu aware terhadap diri kita sendiri. Kok aku mulai nggak bisa tidur ya misalnya, kok aku mulai sering deg-degan padahal nggak ada apa-apa. Oh, berarti aku harus apa? Aku harus ke kebun. Oh, berarti aku harus masak. Ada yang suka masak ya. Oh, berarti aku harus main musik. Apa yang kita nyaman buat kita belum tentu sama dengan yang lainnya. Bahkan dalam satu anggota keluarga saja bisa berbeda-beda. Nah, ini pentingnya di masa pandemi ini saling memahami ya. Jangan sampai sebenarnya itu sesuatu yang upaya ya anggota keluarga kita untuk rileks, untuk nyaman gitu, tetapi karena nggak sama dengan kita terus nggak boleh gitu ya. Nah, ini harus disepakati. Kadang pasangan ya, suami istri atau anak-anak, saudara kandung itu bisa beda-beda, sehingga ya saling dipahami. Oh, dia senang dengan memelihara kucing, tapi aku nggak suka, rumahku kotor. Nah, ini harus didiskusikan gitu ya, bagaimana caranya supaya itu bisa tetap menjadi
sarana keluarga kita untuk menyalurkan hobinya yang bermanfaat dan positif, tapi tidak menyebabkan gangguan atau masalah bagi anggota keluarga yang lain. Saya kira ini suatu yang bisa disepakati ya, dan kita bisa bersama-sama dalam satu keluarga itu saling menjaga. Jangan, kalau bisa ya jangan sampai mengalami masalah kesehatan jiwa ya, tetapi kita kelola pikiran kita supaya kita bisa mengatasi atau menghindari masalah kesehatan jiwa ini dengan bisa memanajemen rasa khawatir kita dalam kondisi pandemi ini.